Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu warga Muhammadiyah Kecamatan Meranggen. Alhamdulillah ini luar biasa, hadir Ketua PCM Meranggen, kemudian juga bapak-bapak dari Ketua PRM, pimpinan PCM Meranggen, juga ada PCA, tadi ada PDPM, PCPM, juga dari AMM, kemudian juga ada adik-adik dari panti asuhan, ya, mungkin juga ada dari warga. Wah, ini udah luar biasa ini pengajian, akan tapi disokong oleh semua. Apalagi tadi disampaikan ini yang mensponsori dari ujung kanan ke ujung kiri, ya, banyak sponsornya. Ini suatu yang menggembirakan, ya. Kalau tadi sampaikan ada TK, ada SD, SMP, SMP, SMK juga ada, ya, ada panti asuhan. Ini luar biasa Meranggen, ya. Apalagi kalau saya lihat mungkin sebenarnya kalau secara basisnya ini kan termasuk minoritas ya, akan tapi memiliki banyak kegiatan, memiliki banyak amal usaha. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang baik hingga anak-anak muda kita bisa banyak mengikuti ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Apalagi, ya, kalau saat sekarang ini kalau tidak dikasih kegiatan itu biasanya malah sibuk main HP atau sibuk main game. Nah, ini. Jadi ini suatu hal yang positif. Anak-anak muda terlibat aktif dalam pengajian tablik akbar ini. Tadi juga saya juga menyambut baik itu tadi usulan dari Ketua PCM Meranggen, ya. Jadi kalau ada yang belum menikah, ya nanti dicarikan yang AMM, atau yang pemuda dicarikan yang Nasihatul Aisyah. Ini sesuai dengan tema, ya, dicari titik temunya. Agar apa? Sebab kalau sama insya Allah tidak akan berseteru ya, tidak akan menjadi banyak titik seterunya, ya. Tapi kalau sudah berbeda manhaj, berbeda pahamnya, nah itu nanti malah sering berseterunya. Nah, ini sesuai juga dengan tema pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat bersalam hendaknya senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik bagi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian tablik akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan temanya itu adalah Muhammadiyah dan Salafi, ya, mengurai titik temu dan titik seteru. Nah, kita mulai dari perkenalan dulu tentang apa itu Salafi, ya. Saya yakin mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu, ya. Akan tapi juga mungkin ada yang belum tahu apa itu Salafi. Apakah Salafi itu suatu organisasi, suatu gerakan, atau seperti apa? Kata Salafi itu diambil dari, ya, tentunya dari bahasa Arab. Salaf, ya, salaf. Salaf itu artinya yang telah lewat atau yang terdahulu, ya. Kita mungkin sekarang ini kita bukan salaf, akan tapi nanti setelah, bukan generasi salaf, ya, akan tapi setelah 10 atau 20 tahun lagi kita adalah generasi salaf bagi generasi yang akan datang, ya.
atau bisa jadi generasi salaf itu ya generasi mungkin bapak-bapak ini ya, ketika AMM misalnya menjadi angkatan muda Muhammadiyah, inilah generasi salaf. Kalau adik-adik ini generasi khalaf. Khalaf itu artinya yang datang belakangan, sedangkan salaf yang datang sebelumnya, khalaf yang datang setelahnya. Itu arti salaf secara bahasa. Akan tapi kata salaf, generasi salaf ya, secara istilah itu yang dimaksud adalah 3 generasi setelah Rasulullah SAW, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in ya, hingga dikatakan salafun sholeh. Itu maksudnya merujuk kepada 3 generasi tersebut, karena di dalam hadis Nabi dikatakan khairul qurun qurni summallazi yalunahu summallazi. Jadi sebaik-baik masa itu adalah masaku, kemudian masa setelahku, kemudian setelahnya, dan setelahnya itu. Nah, jadi generasi sahabat, generasi tabi'in ya setelah sahabat, dan generasi tabi'in. Kalau imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu ada yang sebagian masuk di generasi tabi'in, ada juga yang masuk di generasi tabi'in ya. Dan kalau Imam Ghazali ya setelahnya lagi, jadi tabi'in, seperti itu. Jadi penamaan salaf atau salafi, nah jadi ada ya-nya itu menjadi sifat bahwasanya ini adalah untuk pengikut generasi salaf, yaitu 3 generasi setelah Nabi Muhammad SAW, karena dianggap generasi 3 generasi itu adalah generasi terbaik. Pengikut dalam hal apa? Di dalam hal mengambil Al-Quran, berpegangan pada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan Al-Quran ya sebagai berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilakukan oleh generasi salaf, para sahabat ya. Ada suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal ya, Mu'adz bin Jabal itu ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman, itu ditanya oleh Rasulullah, jadi dites dulu sebelum berangkat ya, apakah dia ini sudah memenuhi syarat atau belum. Hingga Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, apa yang engkau lakukan jika engkau menemui suatu masalah? Kemudian Mu'adz mengatakan, aku akan mencari hukumnya di dalam Al-Quran. Jika engkau tidak menemukan, maka aku akan mencari di dalam sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Jika kamu tidak menemukan, maka aku akan berijtihad, kata Mu'adz. Dan yang dilakukan oleh Mu'adz itu, yang dijawab oleh Mu'adz itu kemudian disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi generasi salaf itu adalah generasi yang berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya walaupun kita tidak hidup pada masa itu, tapi di dalam kehidupan kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pegangan hidup kita, ya kita juga bisa masuk dalam kategori generasi salaf. Ya. Tapi kalau ada generasi pada masa dulu, ya hidup pada masa dahulu, akan tapi dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman ataupun Sunnah sebagai panduan,
ya tidak masuk dalam kategori generasi salaf. Nah, itu. Hingga istilah as-salafi atau as-salafiyah itu kemudian banyak digunakan untuk sebagai sebagai penanda itu ya, bahwasanya gerakannya itu adalah gerakan yang ingin mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh tiga generasi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut Syekh Ali Jum'ah, ya bapak-bapak ibu-ibu, tahu Syekh Ali Jum'ah? Syekh Ali Jum'ah itu beliau mantan Syekh Al-Azhar, pernah sekarang menjadi mufti di Mesir. Beliau juga mengarang kitab ya terkait dengan salafi. Ya. Jadi istilah salafi itu kalau menurut Syekh Ali Jum'ah itu pertama kali muncul di Mesir. Ya. Pertama kali muncul di Mesir. Itu dialamatkan pada gerakan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abdu, ya, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdu dengan gerakan pembaharuan, ya. Kemudian diikuti oleh muridnya Rosyid Ridho, ya, Rosyid Ridho. Itu karena pada waktu itu mereka melihat banyak sekali praktek-praktek keagamaan yang sudah melenceng. Ya, ada kemusyrikan, ada kemudian perbuatan-perbuatan yang bid'ah, membuat-buat ritual dalam agama, ya. Jadi dan perbuatan yang tidak sesuai. Hingga karena itu Muhammad Abdu kemudian Syekh Rosyid Ridho itu kemudian melakukan reformasi, ya, keagamaan. Bagaimana kemudian agar masyarakat itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Akan tapi di saat yang bersamaan di Arab Saudi itu juga ada gerakan. Sebenarnya gerakannya namanya gerakan Wahabi, ya, yang membawa adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya gerakannya sama. Gerakannya adalah ingin melakukan purifikasi, pemurnian terhadap ajaran agama Islam. Karena juga banyak praktek-praktek ada kemusyrikan, bid'ah, khurafat, ya. Itu. Nah, karena jadi istilahnya di sana viral salafi, hingga kemudian istilah salafi itu juga digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam rangka melakukan gerakan yang dia lakukan di Arab Saudi, ya. Hingga ada salafi di Mesir yang awalnya, kemudian ada juga salafi di Arab Saudi tersebut yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini kemudian yang akhirnya yang melekat itu adalah gerakan salafi yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, atau yang kita kenal juga dengan gerakan Wahabi, ya. Jadi cita-citanya sama, bagaimana bisa mempraktekkan apa-apa yang dilakukan oleh tiga generasi setelah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi permasalahannya adalah kemudian dengan menganggap, ya, bahwasanya yang dia lakukan itu adalah persis seperti yang dilakukan oleh generasi salaf, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, itu udah mulai ada merasa paling memiliki, ya, kebenaran atau terkait dengan gerakan salafi tersebut. Jadi apa yang dia putuskan itulah yang asli salafi, atau seperti yang dilakukan oleh generasi salaf. Sedangkan yang lain berbeda.
Padahal kalau kita lihat ya dalam fikih, mungkin fikih sahabat, fikih tabi'in atau tabi'in, itu yang namanya perbedaan pendapat itu banyak ditemukan. Ya. Perbedaan pendapat itu banyak ditemukan. Pada masa Nabi saja itu sudah ada bibit perbedaan pendapat. Ya, di mana suatu ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk berangkat ke Bani Quraiza, ya, ke Bani Quraiza. Kemudian Nabi mengatakan la tusallil asra illa fi Bani Quraiza. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraiza. Nah, itu ya. Nah, ketika di perjalanan itu kemudian ternyata sebelum sampai di perkampungan Bani Quraiza itu mereka ternyata sudah masuk waktu asar. Ya, hingga sahabat ini kemudian berbeda pendapat. Apa? Ada yang mengatakan pokoknya kita jangan sholat kecuali di Bani Quraiza. Akan tapi ada yang memahami itu maksudnya pesan Nabi itu supaya kita segera, ya, bagaimana bisa cepat sampai di Bani Quraiza. Tapi kalau kita belum sampai, ya sudah, kita sholat di jalan. Nah, itu bibitnya. Jadi ada yang memahami secara tekstual seperti yang disampaikan Rasul, tidak boleh sholat kecuali di perkampungan Bani Quraiza. Ada juga yang memahami secara kontekstual, ya, maksudnya itu Isra, untuk segera sampai di perkampungan Bani Quraiza. Tapi kalaupun belum sampai, ya udah, kita mengerjakan sholatnya di jalan saja, di perjalanan. Nah, itu bibit perbedaan. Akan tapi perbedaan pendapat itu, ya, itu sering terjadi di kalangan generasi sahabat, generasi tabi'in, ya, tabi'in atau tabi'in. Akan tapi mereka tidak ada yang mengklaim sebagai pemegang otoritas kebenaran. Ya. Jadi kalau misalnya mengatakan pokoknya kami ini yang paling persis, ya, sedangkan yang lain itu salah, tidak benar, ya. Misalnya salaf dulu mengharamkan yang namanya musik, nah, berarti kan sudah menganggap selain itu bukan salaf, ya. Ini pendapat salaf, berarti selain itu bukan pendapat salaf. Padahal ternyata di kalangan salaf, di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in itu yang namanya perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hanya pengantar pengantar untuk masuk ke tentang titik temu dan titik seteru. Tapi yang salafi yang kita bicarakan saat sekarang ini itu adalah salafi kontemporer. Maksudnya kalau salafi yang jadi yang mengaku sebagai salaf itu ya sejak zaman dulu sampai sekarang, termasuk yang pada saat sekarang ini yang mengakui bahwasanya pendapatnya lah yang mewakili pendapat salaf, sedangkan yang lain itu adalah tidak benar. Nah, gerakan salafi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sebagian sudah tahu atau ada juga yang belum, ya. Nah, terkait dengan persamaan antara gerakan salafi dengan Muhammadiyah itu pada apa? Kalau yang secara umum paling gampang sama-sama umat Islam. Ya. Mereka kan sama-sama Islamnya, ya. Tapi kan kita tidak mungkin hanya menyebutkan persamaan yang sifatnya itu terlalu global seperti itu. Ya, memang innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, saya menyebutkan ada 10 persamaan.
Nanti juga ada 10 perbedaan. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Sampai jam berapa ini? Jam 10 juga. Kalau jamnya mungkin nggak usah sampai jam 10 ya. Jadi ada 10 persamaan dan 10 perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa menambah atau bisa juga mengurangi. Ya masing-masing kan bisa jadi berbeda-beda. Yang pertama, persamaannya adalah antara Muhammadiyah dengan Salafi itu sama-sama berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bahkan mungkin jargonnya itu sama, ar-ruju' ilal Quran was Sunnah. Walaupun ya mungkin berbeda dari sisi memahami teks baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Kalau Salafi mungkin cenderung memahaminya secara tekstual, sedangkan Muhammadiyah ya ada memahami secara tekstual, ada juga kontekstual. Ya. Kalau ayat-ayat yang sudah qat'i istilahnya, sudah pasti, yaitu kita memahaminya secara tekstual. Akan tapi kalau ayat-ayat yang sifatnya masih, jadi memang kalau membahas manhaj itu tidak bisa dipisahkan dari bahasan usul fikih, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi ayat ataupun hadis dari sisi sumbernya itu ada yang namanya qat'iyul thubut, ada juga zonniyul thubut. Nah ini agak bingung nanti. Sedangkan penunjukannya terhadap sesuatu itu ada yang qat'iyud dilalah, ada yang zonniyud dilalah. Nah, itu. Al-Quran itu pasti qat'iyud thubut. Sumbernya itu pasti qat'i karena berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hadis Nabi itu bisa qat'iyud thubut atau al-wurud, bisa juga zonniyul wurud. Dia akan menjadi hadis yang qat'iyul wurud, ya, yang pasti kalau hadis itu hadis yang mutawatir, ya. Hadisnya hadis yang mutawatir atau hadis yang ya. Tapi kalau misalnya hadisnya hadis ahad, ya, itu dia zonniyul wurud. Nah, dari segi penunjukannya terhadap sesuatu, ayat Al-Quran itu dan juga hadis ada yang qat'iyud dilalah, penunjukannya pasti. Contohnya misalnya ayat terkait dengan masalah yang menyebutkan bilangan, ya, as-sariqu was-sariqatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, az-zaniyatu waz-zani, bukan as-sariqu. Kalau sarik kan faqtahu aydiyahuma, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah keduanya 100 kali cambukan. Kata 100 itu gak mungkin kita bisa menafsirkan yang lain, ya. Itu tidak bisa kita menafsirkan yang lain. Ayat tentang warisan, ya, walakumur rubu'u mimma, ya, terkait dengan bilangan itu, dan kamu mendapat 1/4, mendapat 1/6, 1/8 itu nggak bisa kita menafsirkan yang lain. Itu yang namanya qat'iyud dilalah, penunjukannya itu pasti, tidak bisa ditafsirkan yang lain, ya. Misalnya wal mutalaq wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna arba'ata ashhurin wa asra, ya. Dan perempuan yang ditinggal mati istrinya, suaminya, ya,
maka yatarabbasna bi anfusihina, maka dia masa menunggunya arba'ata asyhurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Itu kita nggak bisa menafsirkan yang lain. Oh, maksudnya 4 bulan itu, ini nggak bisa kan? Karena itu sesuatu yang pasti. Akan tapi kalau misalnya ayat atau hadisnya itu memiliki makna yang ganda, nah itu ya, atau sebenarnya umum akan tapi bisa dikhususkan, misalnya memiliki makna yang ganda itu misalnya ketik ayat tentang wudu ya, ayat tentang wudu itu aula mastumun nisa ya, aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sabih ya, kita jika tidak mendapati air atau lamastum, kamu sekalian menyentuh. Nah, kata menyentuh lamasa itu bisa bermakna menyentuh secara fisik, kulit dengan kulit, bisa juga bermakna menyentuh berhubungan badan, bisa juga menyentuh tapi ada syahwatnya. Itu misalnya ya, itu namanya ayat ataupun dalil yang zonniyud dilalah. Penunjukannya itu masih bersifat dugaan ya, bisa ini, bisa juga ini. Hingga dalam kasus itu ya, tentang pembatal wudu itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal kalau bertemu kulit bertemu kulit, laki-laki dengan perempuan batal. Ada yang mengatakan oh enggak, karena maksudnya itu berhubungan badan. Kalau berhubungan badan baru batal. Tapi ada juga yang berpendapat bertemu kulit tapi kalau tidak syahwat enggak batal. Karena apa terjadi perbedaan tersebut? Karena ada ayat ataupun hadis yang zonniyud dilalah, yang penunjukannya itu ya, itu tidak pasti, bersifat dugaan. Nah, terhadap dalil-dalil yang zonniyud dilalah itu kita tidak bisa kemudian mengklaim kebenaran mutlak ya. Yang ini sering dilakukan oleh kaum salafi ya. Dalil-dalil yang sebenarnya berangkat dari dalil yang zonni, akan tapi diklaim ini yang paling benar. Misalnya ya, dalam masalah celana harus cingkrang ya, kalau tidak itu penghuni neraka. Ini yang paling benar. Padahal hadisnya itu sifatnya zonniyud dilalah, tidak bisa dipahami secara hanya satu makna saja. Sebab memang ada satu hadis yang mengatakan yang celananya menjulur itu adalah penghuni neraka ya. Akan tapi dalam kasus yang lain, pernah suatu ketika Nabi tergesa-gesa berangkat sampai ininya bajunya itu sampai apa istilahnya, jubah ya, itu sampai menjulur gitu. Dan itu tidak kemudian Nabi segera untuk mengangkat dalam 2 kesempatan. Atau ada Abu Bakar mengatakan ya, Nabi mengatakan tidak, selama tidak ada kesombongan di situ. Nah, terhadap dalil-dalil yang multi tafsir ini, itu tidak bisa kemudian kita mengklaim ya, mengklaim sebagai ini yang paling benar. Atau oke lah, kita bisa mengklaim demikian, akan tapi dengan syarat tidak kemudian memberikan cap yang buruk, yang tidak baik terhadap pendapat yang berbeda ya. Ustadz syubhat misalnya seperti itu ya, Ustadz ahli bid'ah, itu nggak bisa. Seharusnya yang kita kedepankan adalah sikap saling menghormati ya, sikap saling menghormati, seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika ada perbedaan pendapat dan itu berangkat dari dalil-dalil yang multi tafsir
Imam Syafi'i mengatakan apa? Ra'yi shawab yahtamilul khata. Pendapatku benar, akan tapi ada kemungkinannya salah. Wa ra'yi ghairi khata yahtamilus shawab. Pendapat selainku ya itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Nah, itu ada kemungkinan benar. Jadi yang harus dikembangkan itu adalah saling menghormati, saling menghargai, adanya toleransi seperti itu. Nah, ini yang terkadang ya, yang sering menimbulkan polemik itu karena sebagian dari ulama atau ustadz-ustadz salafi itu ketika dia berbeda dengan yang lain itu langsung menghakimi, ya. Kalau istilahnya mentahzir, ya. Nah, itu dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Nah, ini baru persamaan kok sudah jauh. Yang pertama, berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya sama, berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, ya. Baik Muhammadiyah maupun Salafi itu tidak berafiliasi pada mazhab tertentu. Kalau Muhammadiyah jelas di dalam mungkin di dalam HPT itu disebutkan bahwasanya Muhammadiyah itu tidak menganut mazhab tertentu, akan tapi ya bisa mengambil pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab tersebut, ya, yang dipandang kuat atau sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Salafi ini memang tidak ada di dalam kitabnya atau pernyataannya berpegangan pada mazhab tertentu, tapi secara fikih sepertinya lebih condong kepada mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk ulama hadis, ya, karena ulama hadis. Makanya mereka itu sangat kuat di bidang hadis, ya. Jadi tapi di situ memang tidak menyatakan berpegangan atau pada mazhab tertentu. Kalau NU kan sudah jelas, ya, misalnya NU itu mengatakan Asy'ariyatul aqidah, Asy-Syafi'i mazhab, ya. Ghazali maksudnya dalam masalah tasawuf ke Imam Ghazali. Nah, itu ya. Tapi Muhammadiyah begitu juga Salafi itu tidak mengikatkan dirinya pada mazhab tertentu, ya. Pada mazhab tertentu. Hingga ada yang mengatakan mazhabnya mazhab tarjih. Ya. Tapi sebenarnya ya pendapat-pendapat mazhab itu tetap juga dijadikan rujukan, ya, walaupun kemudian tidak mengikat pada mazhab tertentu. Yang ketiga, menjadikan hadis sahih sebagai landasan beragama. Sama Muhammadiyah dengan Salafi. Kita sumbernya adalah Al-Quran dan hadis sunnah makbulah, ya, atau sunnah sahihah. Mereka juga seperti itu. Apalagi mereka itu sangat kuat dalam pegangan dengan hadis. Bahkan yaitu kadang berdasarkan hadis itu kemudian mereka menghukumi, memberikan hukum. Yang keempat, mendakwakan kemurnian tauhid dengan menolak syirik, bid'ah dan khurafat. Sama dengan Muhammadiyah. Karena memang juga Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan itu memang ada titik temunya, ya, karena beliau pernah menuntut ilmu di Mekah. Jadi dengan Rasyid Ridho, Muhammad Abdu itu beliau dapatkan ajarannya ya lewat kiriman koran ataupun buku-buku yang dari Mesir. Sedangkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ketika beliau menuntut ilmu di Mekah tersebut. Jadi memang ada titik temunya. Hingga terkadang ada juga yang mengatakan Muhammadiyah itu Wahabiyah.
Ya, memang dari sisi pemurnian, ya, pemurnian agama, kemudian ar-ruju' ilal Quran dan Sunnah itu memang memiliki kesamaan. Kemudian yang nomor, kalau di dalam HPT itu, ya, Muhammadiyah itu mendakwakan kemurnian akidah, ya, atau tauhid, kemurnian tauhid, ya, hingga menghilangkan syirik dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, dan khurafat dalam muamalah, ya. Nah, itu. Dan khurafat dalam muamalah. Kemudian yang nomor 5, persamaan yang kelima adalah memisahkan antara agama dengan ritual atau adat yang mengandung syirik. Nah, itu kan sama-sama. Ya. Jadi ibadah itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tidak kemudian menjadikan adat istiadat itu, ya, sebagai bagian daripada ibadah, apalagi yang mengandung syirik. Kemudian yang nomor 6, menjadikan manhaj salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis, ya, menjadikan manhaj salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, itu persamaannya. Karena memang tadi saya awali dari pernyataan bahwasanya memang mereka memiliki cita-cita, ya, bisa mencontoh generasi salaf. Begitu juga Muhammadiyah, ya. Bahkan sebenarnya Muhammadiyah itu sudah lebih dulu bercita-cita menjadikan generasi salaf itu sebagai role model, ya, role model dalam kita beragama. Jadi tidak hanya memahami atau bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu benar-benar diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang bilang salafi, sebenarnya Muhammadiyah itu manhajnya sudah sejak awal itu sudah manhaj salaf, atau salafi yang awal itu ya justru Muhammadiyah itu. Ya. Dengan perbedaannya tadi, ya, bahwasanya Muhammadiyah itu tidak tekstualis. Kadang dia memahami ayat ataupun hadis itu juga dengan kontekstual. Yang ketujuh, menolak hadis dhaif sebagai sumber agama. Ya, ini juga sama. Kalau di NU kan misalnya hadis dhaif tetap bisa menjadi landasan jika berhubungan dengan fadailul a'mal misalnya, ya, fadailul a'mal, amal-amal yang baik, nggak apa-apa mengambil hadis dhaif. Akan tapi di Muhammadiyah, ya, dalam masalah ibadah, ya, itu tidak bisa kemudian kita berlandasan pada hadis yang dhaif. Salafi juga sama, mereka menolak hadis dhaif. Jadi kalau untuk ibadah itu berdasarkan hadis yang sahih. Yang kedelapan, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sama-sama sebagai ahlus sunnah wal jamaah karena berpegangan teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kesembilan, mengakui semua sahabat itu adil, ya, sahabat itu adil, tidak ada yang memiliki sifat yang kurang. Itu berbeda dengan paham Syiah, ya, yang mereka justru tidak menerima Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, seperti itu, menganggap sahabat itu tidak adil. Akan tapi Muhammadiyah menganggap, ya, berpendapat semua sahabat itu memiliki sifat adil. Dan yang ke-10, perbedaan yang ke-10 adalah menolak segala bentuk wasilah di dalam beribadah. Sama, Muhammadiyah juga menolak yang wasilah. Begitu juga Salafi, mereka menolak yang namanya wasilah di dalam beribadah.
seperti itu. Jadi alasannya ya kenapa harus perlu wasilah? Langsung saja kita ud'u rabbak ya. Langsung kita berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, persamaan ya, sisi persamaan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Sekarang 10 perbedaan. Biasanya yang semangat itu perbedaannya. Kalau persamaan enggak, tapi perbedaannya ini yang penting. Yang pertama, bahwasanya Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah itu kelahirannya jelas. Nah, sekarang jadi tambah jelas. Mau apa? Mau yang berdasarkan Hijriah atau berdasarkan Miladiyah? Nah, semuanya jelas. Kalau Miladiyah 18 November 1912 ya. Kalau Hijriah berapa tadi? 8 Zulhijjah. Wah, ini sebentar lagi ya. 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Tapi Salafi itu tidak jelas kapan lahirnya. Ya. Kelahirannya kapan itu tidak jelas. Mau Salafi yang mana? Salafi yang ada di Indonesia sekarang misalnya, itu tidak jelas kapan kelahirannya. Kalau Muhammadiyah jelas, bahkan punya akta notaris, istilahnya, atau yang dikeluarkan oleh Menkumham, ya, Muhammadiyah sebagai badan hukum. Ya. Walaupun ada yang masih belum diperpanjang oleh PP, ya, terkait apa ya, Muhammadiyah sebagai badan hukum atau sebagai, hingga di beberapa tempat ada yang proses perwakafannya agak terhambat. Jadi memang harus diperbaharui itu. Nah, proses memperbaharuinya sampai sekarang belum selesai. Akan tapi Muhammadiyah itu jelas ya kapan kelahirannya. Yang kedua, Muhammadiyah berdakwah melalui organisasi dan administrasi yang rapi dan modern. Sedangkan Salafi itu tidak ada organisasinya. Ya. Kalau Muhammadiyah jelas, tadi udah disebutkan. Ya, mungkin dari PP, kemudian ada wilayah, ada daerah, ada cabang, ada ranting. Nah, itu kan berdakwanya melalui organisasi. Tapi kalau Salafi itu berdakwanya melalui person, ustadz-ustadz, ya. Kalau di Muhammadiyah administrasinya rapi nggak Pak? Enggak. Ya minimal sekarang sudah mulai rapi. Data inventaris aset Muhammadiyah sudah mulai terdata, ya kan? Kalau dulu kan masih kira-kira jumlahnya sekian, masih kira-kira. Tapi insya Allah sekarang sudah bisa menjauh dengan jelas, tegas. Ya. Administrasinya juga rapi, terkait dengan sudah mulai diterapkan misalnya kartu anggota Muhammadiyah. Tapi kalau Salafi itu tidak ada organisasinya. Dia sifatnya ikut sama ustadz tertentu. Ya. Yang bisa saja antar ustadz itu berbeda pendapat. Ya. Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, Salafi itu kemudian ada yang namanya Salafi Yamani, ada Salafi Suriah, ada juga Salafi Saudi. Ya. Ada yang namanya Salafi Haroki, Salafi Sururi. Nah itu. Jadi bermacam-macam. Berbeda hingga bisa saja mereka kemudian berbeda pendapat. Bahkan ada satu kitab ulama rujukan mereka itu kan Syekh Ibnu Utsaimin biasanya, kemudian Abdullah bin Bas, kemudian satu lagi Nasiruddin Albani, ya, atau ya seperti itu. Ketiga ini ada satu kitab yang menjelaskan tentang perbedaan pendapat di antara mereka.
Kalau di Muhammadiyah insya Allah tidak akan ada perbedaan pendapat. Ketika majelis tarjih sudah memutuskan, maka itulah pendapat Muhammadiyah. Kalau berbeda, berarti itu pendapat person, perorangan di Muhammadiyah. Bisa jadi saat sholat mungkin ada yang bismillahnya jahar, ada yang sir, ya. Tapi itu bukan pendapat Muhammadiyah. Pendapat Muhammadiyah satu, yaitu yang diputuskan oleh majelis tarjih lewat mungkin ya musyawarah nasional, ya, oleh majelis tarjih. Jadi itu perbedaannya. Yang ketiga, kepatuhan di Muhammadiyah kepada aturan organisasi. Kalau Salafi itu kepatuhannya kepada ustadz. Kalau Muhammadiyah kepatuhannya pada organisasi. Jadi misalnya ya, ketika majelis tarjih atau sudah mengatakan bahwasanya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada tanggal 17, ya. Kemudian mungkin kita memiliki pendapat yang lain, ya. Biasanya tidak kemudian kita menyatakan pendapat itu, ya, atau ya kita mengakui yang benar itu adalah apa yang telah diputuskan oleh organisasi. Kalau kita melakukan yang berbeda, itu hanya atas inisiatif sendiri, bukan organisasi. Jadi kepatuhannya itu terhadap organisasi, pada aturan organisasi. Sedangkan Salafi itu kepatuhannya kepada ustadz, ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat masih terkait dengan organisasi. Kepemimpinan di Muhammadiyah itu dipilih dalam forum resmi, ya. Kepemimpinan Muhammadiyah dipilih dalam forum resmi. Kalau dalam muktamar, dalam muswil, musda, muscab, musran, nah itu. Tapi kepemimpinan di dalam Salafi itu tidak ada kemudian dipilih di dalam forum resmi. Nggak ada forum resminya yang jelas. Seperti itu, ya. Kemudian hal yang keenam, penetapan, ya. Yang kelima, berarti mengikuti dia, Pak. Nah, ini terkait dengan penetapan hukum. Penetapan hukum di Muhammadiyah itu dilakukan oleh majelis tarjih lewat ijtihad jama'i, ya, lewat ijtihad jama'i. Maksudnya yang memutuskan itu ada majelis yang tertentu. Kita secara person tidak bisa memutuskan. Yang paling ditunggu kemarin itu adalah terkait dengan fatwa murur dan nuzul, ya, jamaah haji. Kayaknya sudah keluar deh fatwa dari majelis tarjih terkait dengan murur dan nuzul. Ngikuti? Murur itu jadi jamaah haji kita saat sekarang ini ada beberapa kloter yang tidak turun ketika di Musdalifah, ya. Jadi dia cuman melintas. Murur itu artinya melintas, cuman melintas saja, tidak turun, tidak mabit. Kalau biasanya jamaah haji kan di Musdalifah itu turun, ambil batu, sholat maghrib dan isya jamaah takhir, kemudian istirahat sampai nunggu tengah malam. Nah sekarang ini itu sebagian jamaah itu tidak diturunkan di Musdalifah, akan tapi mereka dilewatkan setelah tengah malam langsung menuju Mina. Itu namanya murur, hingga menimbulkan perdebatan di kalangan, ini sah nggak ini? Sebab kalau yang diajarkan oleh KBIH, yang diajarkan oleh Kemenang, ya, itu kan ketika mabit ya turun, ya, walaupun sebentar. Tapi ini enggak, batunya sudah ditaruh di bis, ya. Nah itu
Jadi telah diputuskan bahwasanya itu sah dan tidak terkena dam. Karena apa? Alasannya karena untuk keselamatan dan kesehatan jamaah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Musdalifah itu mungkin bagi yang pernah haji ya, Musdalifah itu kawasannya tidak luas, ya, tidak luas. Itu dalam satu waktu dimasuki semua jamaah haji, ya. Dan ternyata saat sekarang ini di Musdalifah itu lagi pembangunan besar-besaran WC umum, hingga wilayah Musdalifah yang sebenarnya sudah tidak luas itu menjadi lebih sempit lagi karena ada pembangunan besar-besaran WC umum. Ditambah lagi Mina Jadid itu perluasan dari Mina yang sebenarnya itu Musdalifah. Itu tidak digunakan, ditutup. Jadi semakin sempit. Pemerintah kita khawatir kalau semuanya numpuk di situ, itu akan terjadi kepadatan. Tahun kemarin kejadiannya, ya, tahun kemarin itu ada kejadian jamaah itu baru bisa diberangkatkan paginya. Ya, paginya. Bahkan ada yang sampai Mina itu sore hari berikutnya. Karena apa? Karena kasus kepadatan itu, bisnya nggak bisa masuk. Ya. Nah, itu kemudian yang namanya murur. Yang kedua ada namanya nuzul. Nuzul itu jamaah tidak menginap di Mina, tapi menginapnya di hotel. Jamaah ya senang aja nginap di hotel. Cuman kan permasalahan hukumnya, mabit di Mina itu hukumnya wajib. Ya. Nah ini mereka bukan yang nginap di Mina, akan tapi nginapnya di hotel. Ya. Nanti akan datang mungkin kan yang namanya mabit itu kita berdiam mu'zamul lail, sebagian besar malam. Jadi kesulitannya kalau dia nginap di hotel, dia harus datang ke pelontaran ya setelah maghrib sampai tengah malam. Nah, selama itu kan keleleran di mana-mana itu. Duduk di mana mereka? Istirahat di mana? Padahal tempatnya di pelontaran itu sangat sedikit. Nah, itu yang namanya nuzul ya, kondisi sekarang. Nah, di Muhammadiyah itu yang namanya keputusan hukum itu diputuskan oleh majelis tarjih dan dilakukan secara kolektif. Tapi Salafi itu yang memutuskan hanya ustadz, ya, ustadz mereka, dan tidak diputuskan secara kolektif. Ya. Nah, itu perbedaannya. Ya tentunya yang kolektif itu insya Allah lebih lengkap, lebih baik, ya. Ya, misalnya kalau sekarang yang bisa lakukan kan ijtihad jama'i. Misalnya dalam kasus kedokteran, dia dipanggil pakar yang kedokterannya, dipanggil pakar tafsir, panggil pakar hadis, ya. Kemudian mereka merumuskan. Sebab saat sekarang ini menjadi ulama yang memiliki multi keilmuan itu sudah sulit, ya. Hingga yang namanya ijtihad jama'i kolektif itulah yang menjadi pilihan. Jadi di Muhammadiyah itu tidak ada perbedaan hukum, tidak ada PCM Meranggen itu berbeda dengan misalnya PCM Pedurungan, itu insya Allah tidak ada perbedaan. Karena apa? Karena semuanya merujuk ke hasil majelis tarjih. Kalaupun ada perbedaan, ya paling perbedaan secara persoalan perorangan seperti itu. Yang keenam, ya, Muhammadiyah di dalam memahami sumber-sumber hukum Al-Quran dan Sunnah itu memahaminya secara tekstual maupun kontekstual, ya, secara tekstual maupun kontekstual. Sedangkan Salafi itu cenderung memahami secara tekstual, ya, hingga terjadi perbedaan.
Misalnya ya, di dalam penentuan awal bulan ya, itu kan mereka memahami secara tekstual karena hadis nabinya sumu li ru'yatihi. Misalnya ya, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Ya, kalau secara tekstual, itu perintah untuk melihat lewat ru'yat, bukan lewat hisab. Akan tapi Muhammadiyah memahami hadis itu sumu li ru'yati, bisa ru'ya bil ain, juga bisa ru'ya bil ilmi, dengan ilmu. Ya. Bahkan mungkin validitasnya, keakuratannya itu bisa lebih dengan ru'yatu bil ilmi, dengan ilmu. Nah itu. Jadi ada perbedaan. Atau misalnya di dalam masalah zakat fitri, zakatul fitri. Ya. Kalau Salafi memahami yang namanya zakat fitrah itu harus berbentuk makanan. Ya, beras nggak boleh selain beras. Tapi Muhammadiyah memahami ya bahwasanya tujuannya itu kan agar mereka nanti bisa ikut merayakan Idul Fitri. Maka bisa diberi beras atau dalam bentuk nilai, dalam bentuk uang seperti itu. Mana yang lebih manfaat bagi fakir miskin tersebut. Nah itu. Jadi memahaminya bisa secara tekstual maupun kontekstual. Jadi itu beberapa perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi dalam penetapan hukum. Kemudian di dalam dakwah Muhammadiyah itu dilakukan dengan lemah lembut, ya, dengan moderat. Tapi Salafi dakwanya itu pokoknya hitam putih lah. Kalau Muhammadiyah berdakwah bisa saja tidak langsung menyebutkan hukumnya, ya, akan tapi berdakwanya lewat amal usaha. Misalnya lewat rumah sakit, lewat lazismunya, hingga kemudian orang simpati, baru kemudian menyampaikan bagaimana ajaran keagamaan daripada Muhammadiyah. Tapi kalau Salafi langsung ya ke inti dari ajaran, dan itu hitam putih. Hitam putih itu maksudnya ya benar salah gitu, tanpa ada pengecualian. Walaupun terkadang ada juga yang suka dengan itu. Alasannya pasti kalau Muhammadiyah ini nggak jelas. Ya, kok boleh ini, boleh juga ini, ya itu ya. Kalau misalnya dalam masalah tarawih misalnya, Muhammadiyah itu kita boleh mengerjakan 4-4-3, bisa juga 2-2-2-3 atau 2-2-1 misalnya, seperti itu ya. Tapi kalau di dalam Salafi itu jelas tarawih itu 2-2-2-2-1 seperti itu, nggak ada pilihan lain. Nah, kadang orang senang yang pasti-pasti ini. Ya. Wah, Muhammadiyah nggak jelas sih. Ya, padahal itu kan bisa menjadi pilihan. Justru banyak pilihan jadi bisa leluasa di dalam kita ini. Tapi memang terkadang ada juga yang ingin hitam putih seperti itu, biar jelas. Nah, di dalam dakwah Muhammadiyah itu disampaikan dengan dakwah yang tidak keras, ya, mengedepankan toleransi, kemudian fleksibel. Istilahnya kalau kita sekarang itu dakwah yang mengembirakan, ya, dakwah yang mengembirakan, bukan kemudian dakwah yang membuat orang menjadi takut. Belum sudah dicap ahli neraka, nah, itu kan orang jadi takut. Ahli bid'ah misalnya. Sekarang Muhammadiyah sudah, kalau sekarang ini ya dakwah kultural, ya, dakwah kultural itu juga sudah mulai. Buktinya di sini kan udah ada ini
Ya, setiap sebelum pengajian ada terbangan, ya, yang mungkin dulu jarang, tapi sekarang sudah mulai. Nah itu juga kalau salafi ini udah langsung nih, buang-buang, haram, ya, haram hukumnya. Dalam Muhammadiyah, yang namanya musik itu, ya, ataupun lagu itu ya tergantung. Nah itu juga memang gak jelas ini. Tergantung. Kalau dia jadi istilahnya lagu itu adalah kata-kata. Kalau kata-katanya bagus maka boleh. Tapi kalau kata-katanya buruk, jelek, maka dia menjadi suatu yang tidak boleh. Kalau lagunya mengajak pada misalnya bunuh diri, pergaulan bebas, ya jelas itu tidak boleh. Tapi kalau lagunya mengajak kita untuk rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin bersedekah, ya itu kan suatu yang bagus. Apalagi memang fitrahnya manusia itu kan senang dengan hal-hal yang indah, ya, hal-hal yang indah. Kalau telinga ya senang mendengarkan suatu yang indah seperti itu. Tapi kalau di salafi yang musik itu suatu yang haram. Gambar-gambar yang memiliki jiwa atau memiliki nyawa itu tidak boleh, ya, suatu yang haram, ya. Tapi kalau di kita ya tergantung. Nah, tergantung lagi. Kalau tidak menimbulkan kemusyrikan tidak ada masalah. Apalagi itu terkadang menjadi syarat kita, ya, tidak menimbulkan kemusyrikan sebagai bentuk kenang-kenangan, tidak menimbulkan kesombongan, ya tidak ada masalah. Kalau kemudian ada gambar, sini nggak ada ya gambar kayak Madalan, nggak ada. Oh, karena di masjid kan. Ya. Kemudian yang berikutnya, Muhammadiyah memiliki rumusan dan tujuan yang jelas. Ya, jelas. Organisasi Muhammadiyah itu memiliki tujuan dan misalnya program yang jelas. Tapi kalau Salafi itu tidak ada. Coba siapa yang bisa mengakses di internet? Ya, tujuan program Salafi. Salafi mana dulu? Bingung juga. Ya, tapi Muhammadiyah, buka aja websitenya Muhammadiyah. Insyaallah kita akan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan organisasi Muhammadiyah. Ya. Kemudian Muhammadiyah memiliki pola gerakan yang terstruktur, sistematis, ya. Tapi kalau di Salafi susah ya, karena informasinya sangat tertutup. Karena memang gerakan itu adalah gerakan yang eksklusif biasanya. Kalau misalnya jadi tidak membuka diri, hanya untuk yang memang memiliki sepahaman seperti itu. Tapi kalau Muhammadiyah, ya, di tingkat apalagi ada yang namanya musyawarah nasional, musyawarah wilayah, daerah, cabang, itu memiliki pola gerakan yang terstruktur dan sistematis. Ada pengajian, ya, ada kajian, apalagi memiliki KTA, kartu tanda anggota, itu kan jelas. Kemudian Muhammadiyah memiliki amal usaha yang itu atas nama organisasi, bukan atas nama perseorangan, ya. Jadi yang kaya itu organisasinya, pengurusnya ya biasa-biasa aja, ya. Tapi kalau organisasi yang lain, itu yang kaya itu ustadznya, yang kaya itu kiainya, ya. Tapi organisasinya justru organisasinya yang biasa-biasa saja. Kebalikan Muhammadiyah, Muhammadiyah itu yang kaya adalah organisasinya,
memiliki ya, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi dan sebagainya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Kalau kita lihat, insya Allah Muhammadiyah akan bisa eksis hingga hari kiamat. Dengan syarat, ada syaratnya. Yang pertama, tertib ibadah. Anggotanya tertib ibadah. Maksudnya senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melupakan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita agar senantiasa Muhammadiyah itu eksis. Yang kedua, tertib organisasi, ya, tertib organisasi. Yang ketiga, tertib administrasi. Insya Allah kalau 3 hal itu bisa kita wujudkan, maka Muhammadiyah akan bisa eksis. Tertib administrasi itu asetnya tercatat, asetnya diketahui, asetnya bisa terjaga dengan baik. Kalau administrasinya nggak tertib, ya bisa saja asetnya hilang, ya, asetnya hilang, atau beralih kepemilikan. Mungkin ada aset misalnya wakaf, ya memang wakaf, akan tapi sertifikatnya ternyata belum wakaf. Itu berpotensi itu, ya, berpotensi. Kalau generasi salafnya udah nggak ada, ya berganti dengan generasi khalaf, ya bisa jadi karena melihat, wah di rumah bapak kok ada sertifikat HM ya, oh berarti ini punya bapak ini, ya, sama anaknya atau ahli warisnya. Kemudian diakui ini punya bapak saya. Oh bukan, itu punya Muhammadiyah. Apa buktinya? Ini sertifikatnya HM kok, hak milik, bukan sertifikat wakaf. Nah, itu salah satu cerita hilangnya aset Muhammadiyah itu, diantaranya seperti itu. Ya, pernah sertifikat amal usaha Muhammadiyah itu ditemukan tukang sampah di tempat sampah. Berarti tidak tertib administrasi. Nah itu kalau misalnya tidak tertib administrasi, bisa saja kemudian menjadi hilang. Makanya kita perlu melakukan tertib administrasi. Sekarang sudah ada SIMAM, Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah. Nah itu aplikasi untuk menginput data-data aset yang ada di PCM Meranggen, misalnya, ya. Kalau bisa sertifikat itu dititipkan di PCM. Yang di ranting atau apa itu fotokopiannya saja. Mungkin sudah ya di PDM sertifikat aslinya, yang dibawanya hanya fotokopian. Kalau misalnya belum atas nama Muhammadiyah, maka diusahakan bisa diubah menjadi atas nama Muhammadiyah. Ya, itu untuk tertib administrasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya udah habis ya. Terakhir, dari perbedaan, persamaan, maka kita perlu juga introspeksi diri. Istilahnya bermuhasabah. Sebab kalau kita lihat Salafi itu pengikutnya juga banyak, dan rata-rata adalah sebenarnya sama. Segmennya sama dengan Muhammadiyah, yaitu kelompok atau masyarakat menengah ke atas, ya, yang pendidikannya itu menengah ke atas. Itu. Nah, kalau kita lihat memang Muhammadiyah itu masih kekurangan ustadz-ustadz yang menguasai kitab, ya, yang menguasai bahasa Arab, yang menguasai kitab, itu masih kurang, ya. Hingga kemudian akhirnya beralih kepada ustadz-ustadz Salafi tersebut, karena kita juga kurang, atau karena kurang SDM, akhirnya
kajian-kajian di masjid-masjid Muhammadiyah itu yang mengisi adalah ustaz-ustaz salafi. Jadi harus menjadi perhatian kita. Kalau kajian terkait dengan akidah, Al-Quran, hadis, fikih, jangan sampai yang memberikan di luar Ustadz Muhammadiyah. Ya. Karena apa? Karena itulah yang sering menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat. Ada Ustadz didatangkan, malah menolak ya keputusan tarjih. Misalnya seperti itu. Oh itu salah, itu menentukan kok lewat hisab, salah itu, yang benar dengan ru'yat. Ya. Padahal maksudnya kita untuk bagaimana pemahaman-pemahaman Muhammadiyah itu bisa tertanam di anggota atau di masyarakat. Nah ini juga menjadi pikiran. Kalau ada lazismu mungkin bisa membiayai, memberi beasiswa anak-anak muda ya untuk misalnya disekolahkan di PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Kalau tidak salah di Jawa Tengah ini sudah mau dibuat PUTM yang seperti di Jogja itu, tetapi sampai sekarang belum, nggak tahu beritanya seperti apa. Itu satu cara. Atau disekolahkan ke Timur Tengah agar kemudian bisa menambah SDM ustadz-ustadz kita. Selain itu juga kita kalah dalam dakwah di media. Ya, dakwah digital itu kita kalah. Coba cari Google ya. Kita misalnya mau cari hukum tentang apa? Kita tulis di Google. Yang muncul adalah jawaban-jawaban dari kanal-kanal salafi yang banyak. Dari website salafi. Dari Muhammadiyah itu belum muncul. Kecuali kalau kita tulis ya hukum menurut tarjih, baru muncul. Tapi kalau tidak ada menurut tarjihnya, yang muncul itu dari Rumaiso misalnya seperti itu ya, atau dari ustadz-ustadz yang salafi tersebut. Kita kalah di dakwah digital itu. Dan kalau kita lihat rating atau yang banyak mengakses itu juga kayaknya Suara Muhammadiyah itu juga kalah. Ya. Nah, di situ juga menjadi tantangan bagi kita Muhammadiyah yang kita yakini bahwasanya ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang dimiliki itu adalah hukum yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan manhaj salaf. Maka kita juga berkewajiban agar bagaimana itu bisa tersebar, dipahami oleh masyarakat. Sebab jangan sampai ya masyarakat itu yang niatan awalnya pengen mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian mendapatkan pemahaman yang salah, bahkan yang sesat. Saya tidak mengatakan bukan dari mengatakan dari Wahabi, Salafi, bukan ya. Sebab banyak kasus ya masyarakat yang sebenarnya niatan awalnya itu tulus ingin mendapatkan ilmu, pemahaman, pengetahuan agama yang benar. Akan tapi kemudian malah dapat dari ustadz abal-abal ya. Bukannya beriman malah jadi kafir, bukannya kemudian melakukan ketaatan malah melakukan kemaksiatan. Kan banyak aliran-aliran sesat itu ya. Kemudian dia datang sebenarnya niatnya awalnya mau menuntut ilmu, disuruh kamu boleh kawin dengan ini boleh pasangan gantian. Nah itu. Nah disitulah peran Muhammadiyah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan tersebut. Mudah-mudahan dari PCM Meranggen juga bisa ikut ya berperan dan berkontribusi untuk kita menyebarkan ajaran-ajaran Muhammadiyah yang akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia, seluruh umat Islam. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaat yang bisa dipetik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.